Assalamualaikum guys, balik lagi di channel gue DRL11. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Sehat selalu dan pastinya selalu dilimpahkan rezekinya. Nah, kali ini gue bakalan nge-review film yang berjudul Willy's Wonderland. Film ini keluaran terbaru 2021 guys. Jadi, mengisahkan seorang pemuda yang bernama Nicholas yang terdampar di kota terpencil saat ban mobilnya pecah. Tidak memiliki uang untuk memperbaiki mobil, dia pun harus setuju membersihkan Willy Wonderland, sebuah pusat hiburan keluarga yang ditinggalkan. Tapi, tempat tersebut mempunyai rahasia yang kelam. Bagaimana kelanjutannya? So, tanpa perlu banyak bacot dan berlama-lama, kita tonton dan simak videonya ya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria misterius yang tak pernah bicara. Kita sebut saja namanya Nico. Dia terdampar di kota terpencil saat mobilnya mengalami ban bitu. Dia pun tidak memiliki uang untuk memperbaikinya. Kemudian, datanglah seorang pria dengan mobil dereknya. Kita sebut saja namanya Jojo. Lalu Nico pun memerhatikan mobil tersebut dan ia pun diberi tumpangan. Di sisi lain, kita diperlihatkan dengan seorang remaja yang bernama Lip. Ia berniat ingin membakar Willy Wonderland. Belum menyalakan korek, dia pun ketahuan. Amsong kan? Dan polisi itu pun langsung menangkap Lip. Dan Jojo pun menghampiri polisi tersebut. Nah, disitulah pertemuan Lip dengan Nico untuk pertama kalinya. Tibalah Nico di tempat tersebut. Saat sampai, dia pun dihadapkan dengan seseorang yang bernama Tex. Nico pun ditawari menghabiskan malamnya untuk membersihkan tempat yang dikenal dengan nama Willy Wonderland, yang akan dibuka kembali dengan imbalan bayaran untuk perbaikan mobilnya. Akhirnya, tanpa banyak bacot, Nico pun menyetujuinya. Lalu, teman-temannya Lip pun menolong dan membukakan borgolnya. Mereka sepakat untuk membakar Willy Wonderland, namun Lip pun ingin menolong Nico terlebih dahulu, sebelum akhirnya ia membakar Willy Wonderland. Suatu ketika saat Nico sedang mengepel lantai, dia merasakan ada keanehan di tempat itu. Dia mendekati boneka burung dengan menepuknya. Burung itu ternyata bisa bicara dan mengatakan dia akan melahap wajah Nico. Lalu Nico pun memukul boneka burung tersebut dan boneka itu malah menggores wajah Nico dengan menggunakan paruhnya hingga berdarah. Merasa kesal dan emosi, Nico pun mematahkan alat pelnya dan memukul boneka itu sampai mati. Setelah itu, Nico pun masuk ke dalam toilet. Dia dihadapkan dengan tulisan di kaca yang bertuliskan, "Ini ulang tahunmu." Keanehan pun terjadi. Pintu toilet itu satu persatu menutup dengan sendirinya. Karena penasaran, Nico pun mengecek dan membuka pintu toilet satu persatu. Ketika membuka pintu terakhir, dia dikagetkan dan didorong oleh sesosok boneka King Kong. Nico dan boneka King Kong itu pun berkelahi dan saling memukul. Dengan geramnya terlihat dari wajah Nico. Nico pun lalu menginjak-injak boneka King Kong itu sampai rusak. Malam hari pun tiba. Kita diperlihatkan dengan sekumpulan remaja yang ingin membakar Willy Wonderland. Dan mereka pun menuangkan bensin ke sekeliling Willy Wonderland. Salah satu gadis bernama Lip menahan teman-temannya untuk tidak membakar terlebih dahulu, karena ada Nico di dalamnya. Lip pun menghampiri Nico dan menyuruh dia untuk pergi dari tempat ini, namun Nico pun tak menghiraukannya. Dia masuk dengan merangkak, menyusuri jalan atas. Saat dia sedang merangkak, tiba-tiba boneka buaya darat muncul mengejarnya. Lip dengan cepat membuka jalan keluar dan turun dari lorong atas itu. Karena lorong itu sempit, boneka buaya darat itu pun tidak muat untuk keluar. Dan boneka itu pun pergi. Ketika Lip turun, dia turun di tempat yang cukup menyeramkan. Kemudian, salah satu boneka peri datang menghampirinya. Saat akan memukul boneka peri itu, dia pun pergi dan sangat cepat. Boneka itu terus membuat Lip kebingungan dan ia pun menangkap Lip. Lip pun menceritakan kepada pria itu bahwa dia akan dibayar setelah membersihkan tempat itu. Ternyata itu adalah bohong belaka. Mereka selalu melakukan hal itu kepada begitu banyak orang lain selama 20 tahun terakhir. Dan mereka menjadikan pria itu umpan untuk menjadikan pengorbanan manusia. Kau di sini untuk dimakan dan dibunuh. Kota ini memiliki sejarah yang kelam dan semua itu dimulai dengan tempat mengerikan ini.
ujar Lip. Dan si ablek ini bersama Sri yang menemukan tempat di mana tempat tersebut sangatlah menarik untuk bermantap-mantap. Dan akhirnya Sri pun merasa bergairah. Mungkin dia merasa sangeo. Ia pun geus teu kuat. Saat mereka sedang melihat boneka itu bernyanyi, salah satu remaja itu dibunuh oleh boneka prajurit dengan pedangnya. Pria itu kaget karena melihat darah bercucuran di badannya. Mereka pun semua pergi berpencar untuk bersembunyi. Dan akhirnya Sri dan Jojo pun bermantap-mantap. Mereka pun bergairah sekali dan Sri pun melihat ada buaya darat sedang memperhatikan mereka. Tapi Sri pun tidak menghiraukannya, ia pun melanjutkannya. Wow, mantap. Boneka jelek itu harus mengejar ke 5 para remaja itu. Chris salah satunya. Remaja menelpon polisi. Saat dia akan menceritakan kepada polisi, polisi itu langsung menutup teleponnya. Polisi itu pun berpikir sejenak dan sedikit ragu. Akhirnya, polisi itu pun menyiapkan diri untuk pergi ke Willy Wonderland dengan membawa senjata. Dan apa yang terjadi? Buaya darat itu pun berpindah tempat. Lalu ia pun melahap mereka berdua. Mungkin buaya darat itu pun pengen kali. Dan mereka pun berdua mati. Ketika Nico dan Lip mencari Sri dan pacarnya, mereka dihadapkan dengan keduanya yang sudah mati dan sedang dimakan oleh boneka buaya darat itu. Nico pun lalu melawannya dengan tangan kosong dan merobek mulut boneka buaya darat itu dengan sekuat tenaga dan boneka itu pun akhirnya mati. Hello, little boy. You don't have to be. Ketika Chris sedang bersembunyi, boneka jelek datang mencarinya dan mengatakan bahwa dia berbeda dengan boneka lainnya. Dia mengatakan ingin bebas dari tubuhnya. Chris percaya dan keluar dari tempat persembunyiannya. Chris pun menghampiri boneka jelek itu dan berkata, jika boneka itu jujur, Chris akan membantu boneka itu menuju kehidupan selanjutnya. Boneka itu mengajak iblis menahannya. Aku bisa memberitahumu tentang sisi lain. Aku bisa menjawab seluruh pertanyaanmu jika kau bisa membantuku, ujarnya. Lalu setelah Chris mati, Nico pun dan Lip langsung menghampiri Chris. Kirain gue ingin membantu Lip bertarung. Ternyata ini jadwalnya dia untuk bermain dingdong. Momen yang sangat membagongkan sekali ya. Di saat Lip sedang bertarung dengan boneka jelek itu, Nico pun datang tepat waktu dan membunuh boneka tersebut. Mereka pun membawa boneka yang sekarat itu. Saat berjalan, tiba-tiba 2 boneka lainnya datang dan menghalangi mereka. Pria itu dengan santai memukul boneka jelek itu satu persatu. Lalu, kedua boneka itu pun hidup kembali. Lalu Nico dengan tangan yang diborgol melawan mereka. Dengan menggunakan kepalanya, dia pun lalu membunuh kedua boneka jelek itu dengan beraninya. Ketika Nico berjalan keluar, polisi wanita itu datang lagi dan menyuruhnya kembali masuk ke dalam dengan menyodorkan senjata di tangannya. Polisi itu menyalahkan anak-anak remaja itu mati karena pria itu. Lalu, polisi itu memanggil boneka Willy itu untuk memberinya makan. Saat polisi memanggilnya, boneka Willy itu untuk datang, lampu seketika berkedip-kedip, kayak disco geni. Dan Willy justru ada di belakang polisi wanita itu dan membunuhnya. Boneka itu mengamuk, kayak bagong, dan merusak tempat yang sudah dibersihkan oleh Nico. Boneka seperti musang itu pun mencoba membunuhnya. Lalu Nico pun dicabik-cabik dan dilemparnya. Nico pun lalu bangkit kembali dan pergi membawa semua minuman kalengnya ke dalam kantung. Lalu dia menghampiri dan memukul boneka itu dengan sekuat tenaga. Dengan pukulan kesalnya dan raut wajah sudah tidak lagi tersenyum, akhirnya boneka Willy itu pun dikalahkan dan boneka itu pun mati. Nico pun keluar dari tempat itu dan tersenyum kepada Tex. Dan sesuai perjanjian, Nico pun mengambil kembali kunci mobil miliknya dan pergi. Nico pun masuk ke dalam mobil bersama Lip. Tex mengakui pria itu pria yang sangat tangguh. Tex dan temannya tertawa bahagia karena ini sudah berakhir dan mereka akan merayakannya. Tanpa disadari, boneka jelek itu masih hidup dan membakar mobil Tex dan akhirnya mereka pun tewas. Dan film pun selesai.